Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Mulyani, NIM B1B121207, kelas C, jurusan manajemen. Di video ini saya akan menjelaskan PPT yang saya buat. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, negara maritim Republik Indonesia secara historis memang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 2/3 luas pulau lebih besar daripada daratan. Negara maritim Republik Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kemudian yang kedua, memiliki lebih dari 17.000 pulau. Yang ketiga, kekayaan ekosistem bawah laut menjadi salah satu sektor pariwisata yang diminati oleh banyak orang. Yang keempat, 80% industri dan 75% kota besar berada di wilayah pesisir. 5. Memiliki beragam satwa laut mulai dari ikan sampai terumbu karang. Yang keenam, perairan Indonesia menyimpan 70% potensi minyak. Indonesia bangsa penjelajah bahari. Sebagai negara, Indonesia memiliki banyak suku penjelajah bahari dengan kehidupan yang sangat dekat dengan laut. Yang pertama, suku Bugis dan Makassar, pulau di ulung dari Sulawesi Selatan, melakukan perdagangan antara negara beradab silam. Ciri khas bersyarat dengan kapal pesiar. Kemudian suku Bajo dan suku Makassar, pengembara perairan Nusantara. Kemudian Kepulauan Togean, Sulawesi Tengah, tersebar di setiap provinsi di Sulawesi. Kemudian suku Biak, punya julukan Viking dari Indonesia, Biak Numfor Papua. Orang laut, suku laut. Yang pertama, suku bangsa yang bertempat tinggal di perahu dan mengembara di laut. Yang kedua, wilayah tinggal di perairan Provinsi Kepulauan Riau dan sekitarnya. Yang ketiga, mata pencarian utama sebagai nelayan tradisional. Kemudian potensi besar laut. Indonesia merupakan negara kemaritiman dengan potensial dan kontribusi perikanan yang signifikan bagi dunia. Tidak hanya menjadi habitat spesies ikan laut Nusantara, juga menjadi tumpuan hidup masyarakat garis pantai terpanjang kedua Kanada 2002. Garis pantai terpanjang kedua Kanada 202.000 km persegi, Indonesia 55.000 km persegi, Greenland 44.000 km persegi. Kepulauan terbesar Indonesia 1.904 km persegi, Madagaskar 587.000 km persegi, Papua Nugini 463.000. Pemasok 10% komoditas perikanan dunia. 7,9 juta penduduk miskin bergantung dari laut. 54% protein hewani berasal dari ikan. Segitiga terumbu karang terbesar, 76% karang dunia. Indonesia kaya akan ikan dan hasil laut. Berbicara mengenai laut, Indonesia sebagai negara dengan sumber daya alam yang ada di laut, mulai dari ikan, cumi, rumput laut, dan berbagai jenis hasil laut lainnya. Hasil laut Indonesia, kerapu ikan, merupakan salah satu jenis ikan laut yang biasanya hidup di karang. Komoditas ikan kerapu sejak lama menjadi salah satu komoditas andalan bagi Indonesia. Untuk pasar ekspor, udang adalah binatang yang hidup di perairan, khususnya sungai, laut, atau danau. Udang dapat ditemukan di hampir semua geringan air yang berukuran besar, baik air tawar atau payau. Tuna. Ada 5 jenis ikan tuna yang hidup di Indonesia, yaitu yellow tuna, tuna sirip kuning, bluefin tuna, tuna sirip biru, tuna mata besar, gria tuna, kemudian cakalang, kepiting
Kepiting terdapat di semua samudra, ada pula kepiting air tawar dan darat, khususnya di wilayah tropis. Rumput laut merupakan salah satu komoditas potensial dan dapat dijadikan andalan bagi upaya pengembangan usaha skala kecil dan menengah. Patin. Ikan patin jadi salah satu komoditas industri perikanan andalan Indonesia karena memiliki komponen dari segi benih, pembesaran pakan, pengolahan serta luasnya wilayah produksi budidaya potensial sumber daya laut. Indonesia dikenal sebagai marine megabiodiversity terbesar di dunia karena 8.500 spesies ikan merupakan 37% dari spesies ikan dunia, 555.000 spesies rumput laut, 950 spesies biota terumbu karang. 2 potensial sumber daya perikanan tangkap laut Indonesia sekitar 6,5 juta ton per tahun. 3 potensial perikanan budidaya payau mencapai 2.926 hektar. 4 potensial budidaya laut yang mencapai luasan 12,55 juta hektar. Gali potensial pulau tak berpenghuni. Tahukah kamu Indonesia memiliki 1.013.466 pulau kecil yang 13.300 diantaranya belum bernama dan tak berpenghuni. Padahal pulau kosong merupakan aset bangsa untuk menghasilkan keuntungan. Sektor yang bisa digali manfaatnya: produksi garam, biofarmakologi laut, bioteknologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, wisata bahari, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, pengangkatan benda muatan kapal tenggelam. Caranya dengan memberikan hak pengelolaan kepada swasta. Nantinya negara akan mendapatkan keuntungan berupa penerimaan negara, bukan pajak. Itulah materi dari PPT saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.